Pertemuan 1, perpajakan wajib pajak badan. Slide 1, mata kuliah perpajakan 1 ini membahas perhitungan beberapa jenis pajak untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Saya yakin sebelumnya sudah mendapat pembekalan dasar perpajakan di semester sebelumnya dan sudah lulus, makanya bisa ambil mata kuliah ini. Slide 2. Sebelum belajar apa saja pajak-pajaknya, mari kita tinjau dulu dasarnya. Biar gak kaget aja sih, hehehe. Atau barangkali sudah pada pikun semester sebelumnya belajar apa saja, hehehe, canda-canda. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka WP diharuskan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Slide 3. Kategori wajib pajak orang pribadi. Untuk orang pribadi ada beberapa, begitu juga dengan badan. Di semester sebelumnya juga sudah dijelaskan ya. Di bahan materi juga sudah ada lengkap pengertiannya. Yang terpenting kita akan bahas pada semester ini adalah orang pribadi induk dan badan utama. Slide 4. Perbedaan kewajiban pajak. Meskipun sama-sama memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak, namun WP orang pribadi dan WP badan memiliki tanggungan kewajiban pajak yang berbeda. Secara umum, WP orang pribadi hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH pasal 17. Selain dikenakan pada perseorangan, penarikan pajak juga diambil dari barang atau jasa yang dikelola. Seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk perusahaan terbatas PT, perusahaan firma FA, dan perseroan komanditer CV yang memiliki nomor pokok wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Ada juga beberapa pihak yang dikecualikan untuk membayar pajak, seperti Badan Perwakilan Negara Asing, organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan lainnya sesuai dengan bahan ajar yang sudah diberikan. Slide 5. Pada bagian awal pembelajaran, sesuai dengan rancangan pembelajaran semester yang sudah dibahas bersama tim dosen lainnya, maka untuk badan akan dibahas lebih dulu. Bagi WP badan, ada dua jenis pajak yang harus dibayarkan, yakni pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN). PPH yang mesti dibayarkan pun juga beragam. PPH pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final, serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Jenis pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini dipotong dari bunga deposito dan berbagai jenis tabungan, bunga obligasi, dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi jenis lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan. PPH pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional,
dan perusahaan asuransi asing. Pajak jenis ini terkait dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Nah, ini dia nih, PPh pasal 21. Merupakan PPh yang paling fenomenal dari semua pajak yang ada. Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. PPh 21 ini wajib dipotong oleh perusahaan pemberi kerja dari gaji yang diterima karyawan atau pekerja setiap bulannya, atau selain gaji yang termasuk dalam pengenaan PPh 21. PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta reimpor. Sesuai UU PPh nomor 36 tahun 2008, PPh pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, dividen, bunga, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, sewa, dan penghasilan lain menyangkut pemakaian aset selain tanah, atau transfer bangunan atau jasa, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 25 adalah pajak yang akan dibayar secara angsuran. Angsuran ini bertujuan untuk meringankan beban terutang yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau setiap akhir tahun. Namun, keringanan pengangsuran PPh pasal 25 setiap bulan ini tidak berlaku pada WP yang dikenakan PPh final sesuai PP nomor 23 tahun 2018. Seiring dengan kondisi adanya pandemi virus corona COVID-19 di sepanjang 2020, pemerintah memberikan insentif potongan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong dari seorang WP yang sumber penghasilannya di Indonesia, namun diterima oleh WP yang ada di luar negeri, selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. PPh pasal 29 adalah pajak penghasilan yang dikenakan saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri. Maka lebih pajak terutang tersebut atau pajak terutang dikurangi kredit pajak menghasilkan PPh pasal 29. Kemudian PPN bagi WP badan pun terbagi menjadi 2 jenis, yakni PPN dan PPNBM. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha. PPN ini akan dibebankan kepada konsumen. Produsen atau pengusaha hanya berperan sebagai pihak yang memungut, lalu menyetorkan dan melaporkannya ke negara. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dimiliki oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pajak ini dikenakan pada barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok, melainkan barang yang dikonsumsi oleh kalangan masyarakat tertentu atau mereka yang berpenghasilan tinggi. Semua pajak ini nanti akan lebih jelas di pertemuan berikutnya secara bertahap. Selesai juga pertemuan 1. Pemanasannya sampai di sini dulu ya. Pertemuan berikutnya harus benar-benar fokus karena kita akan mulai menghitung beberapa kasus PPh. Tapi sederhana aja kok. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan via media pembelajaran yang sudah kita sepakati bersama. Thank you.